Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Noviana dengan NIM 23042318. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 6, yaitu menjelaskan dan menguraikan konsep kekuasaan di dalam pemerintahan. Dosen pengampu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Materi yang pertama yaitu filosofi kekuasaan. Filosofi kekuasaan adalah studi tentang sifat, asal-usul, dan implikasi kekuasaan dalam konteks sosial, politik, dan filosofis. Berbagai pemikir dan filsuf telah mengembangkan teori-teori tentang kekuasaan selama berabad-abad. Beberapa konsep terkenal dalam filosofi kekuasaan meliputi: yang pertama, kekuasaan politik. Bagaimana kekuasaan dalam pemerintahan dan politik di organisasi digunakan dan dibatasi. Yang kedua, kekuasaan sosial. Bagaimana kekuasaan memengaruhi hubungan dalam masyarakat, termasuk hierarki sosial dan peran gender. Yang ketiga, kekuasaan individu. Bagaimana individu memiliki dan menggunakan kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Beberapa pemikir terkenal dalam filosofi kekuasaan yaitu termasuk Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Mikhail Foucault. Masing-masing memiliki perspektif unik tentang kekuasaan dan pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Materi kedua, teori pembagian kekuasaan. Teori pembagian kekuasaan adalah konsep dasar dalam sistem pemerintahan yang digagas oleh pemikir politik seperti Montesquieu. Teori ini mengusulkan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi 3 cabang yang berbeda, yaitu: 1. Kekuasaan legislatif. Cabang legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Ini biasanya diwakili oleh parlemen atau badan legislatif yang terpilih. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Cabang eksekutif memiliki tugas untuk menjalankan dan mengeksekusi undang-undang yang telah dibuat oleh cabang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Cabang yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menjatuhkan putusan hukum. Ini melibatkan sistem peradilan dengan hakim dan pengadilan. Materi ketiga, kekuasaan kewenangan dan legitimasi. Kekuasaan kewenangan dan legitimasi adalah konsep yang sering digunakan dalam ilmu politik dan sosiologi untuk memahami bagaimana pemerintahan dan otoritas bekerja dalam suatu sistem politik. Berikut penjelasan singkat tentang ketiganya. 1. Kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain, baik dengan cara persuasif, koersif, atau lainnya. Kekuasaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kekayaan, pengetahuan, posisi dalam pemerintahan, atau dukungan rakyat. Kekuasaan dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik atau sosial. Yang kedua, kewenangan. Kewenangan adalah hak atau wewenang yang diberikan secara resmi kepada individu atau lembaga oleh hukum atau konstitusi untuk mengambil keputusan atau bertindak dalam suatu domain tertentu. Kewenangan seringkali terkait dengan jabatan atau posisi dalam pemerintahan atau organisasi, dan mereka harus bertindak sesuai dengan aturan dan regulasi yang mengatur kewenangan mereka. Yang ketiga, legitimasi. Legitimasi adalah dasar atau alasan yang mendasari keberadaan dan penggunaan kekuasaan serta kewenangan. Dalam konteks politik, legitimasi mengacu pada kepercayaan dan pengakuan masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat bahwa pemerintahan atau otoritas memiliki hak dan wewenang yang sah untuk memerintah atau bertindak. Legitimasi bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk pemilihan demokratis, warisan historis, atau kesepakatan sosial. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.